Oke, sahabat Kaltara, jumpa lagi dengan kita di sini di channel Lagi Kaltara, dan pada hari ini kita berada di daerah Trans Batolaga. Nah, di perbatasan ini, sahabat Kaltara, itu juga ada namanya Trans yang dibilang Trans Batolaga. Nah, di sini saya sudah berada di kebun salah satu warga yang katanya dari Nunukan. Aslinya dari Nunukan ya. Itu juga masih termasuk dalam Kalimantan Utara, sahabat Kaltara. Ini ya. Nah, ini habis panen, jadi kelihatan buahnya tinggal sedikit. Kemarin ya habis selesai panennya. Tak kemarin dulu kalau nggak salah. Nah, nanti kita akan ngobrol langsung dengan pemiliknya. Di sana ada mereka sambil ngobrol dengan salah satu tengkulak atau pemborong, pembeli atau pedagang yang ada di sini. Nah, mereka tuh sambil melihat cabenya. Nah, sampai ke Kaltara tuh melihat depan sana tuh ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, kita nggak tahu itu pengaruh apa, apakah tergantung tanahnya yang subur atau pupuknya yang tidak merata atau gimana. Nanti kita akan tanya langsung dengan pemiliknya. Oke, kita langsung ke sana ya. Nah, ini orangnya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Wah, ini pemilik cabai di sini, sahabat Kaltara. Ini namanya Bapak Rasti ya. Bapak Rasti. Bapak Rasti asli dari mana, Pak Rasti? Dari Nunukan. Dari Nunukan. Nunukan itu masih Kalimantan Utara ya. Ya. Jadi Pak Rasti, sahabat Kaltara, di sini berkebun cabai. Dan mungkin selain cabai apa lagi Pak yang tanam sini? Selain cabai kayaknya cabai aja. Cabai untuk saat ini. Nah, saya dengar-dengar dari warga katanya Bapak Rasti ini sekali panen bisa dapat 100 kiloan ya, iya kah? Iya benar. Wah, luar biasa. Mungkin Bapak Rasti punya tips-tips ya biar tanaman kita tuh subur atau buahnya banyak atau gimana. Namun sebelumnya saya mau tanya dulu nih Pak Rasti. Ini untuk kebunnya sendiri berapa luasnya nih Pak Rasti? Kalau kita kalikan semua kurang lebih 900 meter lah. 900 meter. Iya. Nah, berapa pokok kemarin yang ditanam? Kita ndak hitung, pokoknya ya ribuan lah. Kita Ribuan. hitung pokok karena memang agak rapat sih, beda sama yang lain. Agak rapat ya? Cara nanamnya. Coba gimana rapatnya? Oh, gini ya. Iya. Untuk pokoknya sendiri itu sejengkal kah Pak Rasti? Tergantung dari ya kalau yang ini ada yang 20 30. 20 cm, 30 cm. Nah, seperti ini saya lihat padat sekali. Itu tidak apa-apa kah? Enggak apa-apa, soalnya kita perhitungkan Nah, nanti kan enggak akan hidup semua. Tapi kalau dilihat gitu. ini ya lumayan lah, hampir hidup semua. Hidup semua ya. Hmm. Nah, selain kalau rapat-rapat seperti itu mungkin mengurangi pertumbuhan rumput kali ya. Ya Ya kah? seperti itulah. Nah, katanya sahabat Kaltara ini kurang ribuan karena tidak terhitung. Nah, kemarin bibitnya itu sasetan atau yang dibibit sendiri? Bibit sendiri. Bibit sendiri. Ini Itu kita olah secara perasan. perasan. Nah, itu berapa kilo kemarin yang dibibit? Kemarin sekilo tapi tidak habis dihambur. Oh, 1 kilo. Ya 1 kilo aja ini segini banyaknya nih. Wow. Tidak habis kita hambur, bagi duanya lah. Dibanding kalau dibeli sasetan itu kan mahal ya. Sasetan berapaan biasa tuh satu bungkusnya? Kalau sasetan kita tidak mengerti harganya, soalnya dari kecil kita tidak pernah membeli sasetan. Oh, Atau kemasannya dibilang kemasannya. Jadi nggak, biasanya kan ada yang 100-an, ada yang 200, ada yang 35 ya, tergantung ya. Iya. Tergantung banyaknya dan besarnya sebuah kemasan itu. Nah, ini memang diperas sendiri, dibibit sendiri. Nah, kemarin tempat bibitnya di mana Pak Rusti? Oh, di sana sudah. Oh, yang itu ya? Iya. Nah, itu kalau boleh tahu, kalau kita tanam semai seperti itu berapa lama baru bisa dipindahkan seperti itu? Itu paling lama 1 bulan. 1 bulan. Karena di semai itu harus dipupuk. Pupuk, pakai apa pupuknya itu Pak? Pupuk yang murah-murah aja, seperti Pupuk kandang. enggak, kita enggak menggunakan pupuk kandang sama sekali atau hanya satu jenis saja pupuk yang kita gunakan. Pupuk apa itu? Pupuk yang pupuk bersubsidi. Subsidi. Namanya Ponska. Ponska, iya. Jadi itu saya dengar di sini kan susah sekali untuk dapat pupuk itu. Itu gimana itu Pak Rusti? Ya benar. Memang susah, tapi karena kita di sini punya kelompok, jadi kita ngambil pupuk itu pakai kartu kelompok. Kartu kelompok. Iya. Nah, itu dapatnya berapa ini? Satu perorangan kah? Dapatnya? Iya, perorangan.
Nah, tergantung dari kemampuan kita mau berapa sak kita bisa ambil dalam satu kelompok itu. Satu kelompok. Enggak harus ada nama-nama gitu kan. Ini satu orang satu pupuk satu Iya, orang. harus ada. Ada gitu ya? Tapi kan biasa ada orang nggak ambil karena ada tanaman, dialihkan ke yang punya tanaman. Boleh seperti itu? Oh iya. Tapi sekarang kan bisa ngambil masing-masing sekarang. Karena sudah punya kartu tani ya? Iya, kartu tani. Kartu tani. Nah, berarti di perbatasan ini udah bagus dong untuk kelompok taninya ya? Ada lumayan, sudah tertata rapi lah ya. Tapi kan ada beberapa kelompok tani sini. Karena kalau kita mau mengikuti kelompok tani yang enggak begini cara kerjanya. Ya. Per kelompok. Ini kan kerjanya santai aja. Ini istilahnya personal ya. Ya, masing-masing. Yang penting dijamin pupuknya. Yang biasanya di kelompok tani itu pupuk aja kah? Selain pupuk enggak ada obat-obat lain atau apa? Ada, tergantung dari kita permintaan. Oh gitu. Tapi kan enggak semua kita ada macam-macam obat lah dari apa? Maksudnya tiap petani itu masing-masing punya pengalaman lah di racun hama itu. Oh iya jadi betul. Jadi sama. Karena punya trik sendiri ya. Cara penanamannya pun beda. Iya. Nah kalau saya sendiri di sini, betul. Itu kita enggak menggunakan cangkul sama sekali. Oh ini ditanam seperti biasa, enggak dicangkul? Enggak dicangkul. Wah kok bagus ya? Enggak dicangkul, enggak ditimbun. Enggak ditimbun. Nah. Sama sekali enggak ditimbun. Ada kan biasa juga kita lihat di tempat-tempat lain, dicangkul semua, terus setelah itu ditimbun lagi. Ya. Itu sebenarnya lebih bagus mana tuh Pak Arsti? Ya sebenarnya kalau kita pikir-pikir mungkin lebih bagus lagi, apalagi kalau kita menggunakan teori pertanian yang menggunakan mulsa memang lebih bagus. Ya bagus ya. Bibit pun dimasukkan ke polybag, tapi itu kan harus membutuhkan biaya yang banyak. Ya. Nah sedangkan kalau kita mencangkul harus membutuhkan tenaga. Nah kalau ini kan ya seperti ada di YouTube pribadi kita. Iya. Apa nama YouTube-nya Pak Arsti? John Ras Gerbang Kaltara. John Ras Gerbang Kaltara. Wah, Sobat Kaltara. Nah, di situ kalau begini-gini nih ada YouTube-nya. Baru saya tahu juga ini. Kalau mau lihat cara menanamnya dari awal bisa langsung melihat channel itu. Oh iya betul-betul. Nanti kita kunjungi Sobat Kaltara, teman-teman boleh kunjungin ke YouTube-nya Bapak Rasti. Nah itu penting sekali bisa memperlihatkan cara bertaninya secara mungkin mandiri ya Pak Rasti ya. Iya. Jadi tidak harus berpatokan sama orang lain, tapi kita buat strategi tersendiri untuk bertani. Nah hasilnya seperti ini Sobat Kaltara. Kita boleh ke sana. Nah ini lebat sekali nih sampai reba-reba. Ini kenapa nih? Tidak dipakai kayu? Kita pakai tapi perhitungan kita yang tidak terlalu tinggi. Nah. Ternyata. Tinggi. Lomboknya. Oh pikirnya kemarin tidak bakalan setinggi ini ya? Iya. Nah, ternyata subur. Jadi mungkin kalau dicangkul lagi di sini akan lebih subur lagi kali ya. Tapi karena kondisi tanahnya udah terlihat subur ya, jadi nggak perlu ditimbun ya. Nggak perlu ditimbun dan dicangkul lagi Sobat Kaltara. Memang kelihatan sih dari cabenya ini, nah tuh. Ini habis dipanen ya? Ya habis dipanen. Habis dipanen, jadi kita lambat datang Sobat Kaltara untuk melihat bagaimana banyaknya buah cabai sebelum dipanen. Jadi hari panennya hari apa nih? Enggak menentu. Rencananya sih hari Rabu. Rabu. Hari Rabu. Kan seminggu sekali kan? Iya, seminggu sekali. Nah kita kan mau tahu dong obat-obat apa yang Bapak Rasti gunakan untuk tanaman cabenya ini. Mungkin dari pupuknya dulu, pupuk dasar. Adakah pupuk dasar seperti itu? Kalau pupuk dasar kita tidak hanya itu aja. Apa itu? Pupuk NPK yang bermerek NPK, Ponska. Itu kan pupuk bersubsidi. Subsidi ya. Itu sudah lengkap anunya di dalam. Itu tergantung dari tanamannya udah berapa ini tingginya ya. Iya. Itu tergantung tanamannya baru kita pupuk ya. Mungkin juga ini karena kita tidak menggunakan pupuk dasar, tapi kan ada rumput-rumput pertama itu yang kita racun, tapi kita tidak bakar. Oh gitu. Ya kita tidak bakar. Itu jadi pupuk. Itu jadi pupuk apabila membusuk nanti. Oh iya. Terus kalau udah tinggi seperti ini pupuk lagi? Iya, ini harus tiap bulan. Tiap bulan sekali. Ini pakai ini juga kah? Pakai mutiara kah? Oh enggak. Enggak perlu. Kita enggak ada pakai pupuk buah atau cuman itu aja, Ponska. Ponska. Tapi kan ada apa nih untuk biar ketahanan buahnya kayak mungkin obat-obat diten atau kerak pakai itu ya? Ya kalau obat seperti
empoi kayak gitu pakai. pakai empoi, pestisidanya itu ya harus Iya. empoi. Lengkap ya. Itu juga tergantung juga dari kita petani mau kebiasaan kita pakai racun merek apa, racun namanya. Mm-mm. Cuman cara penyemprotannya itu Harus rutin ya. iya harus rutin. Semprotnya berapa kali seminggu? 1 kali. Oh, 1 kali. Pupuknya berapa kali? Sebulan sekali? Sebulan sekali. Oh, harus rutin ya? Iya. Oh, jadi itu tipsnya Sahabat Kaltara. Harus rutin dalam dalam bertani, pupuknya, baik semprotnya. Tapi kan kalau dilihat dari jalan dari sana tadi kan, itu kan cukup jauh juga. Nah, kalau hujan-hujan seperti ini ya gimana tuh? Tetap bisa aja masuk. Ya tetap bisa aja. Kalau waktunya panen ya kita main hujan-hujan panen. Hujan jam panen. Jadi memang terakhir kemarin panennya sekali panen dapat 100 berapa? 150 kilo. 150 kilo, gila, memang luar biasa Sahabat Kaltara. Sekali panen dapat 150 kilo. Nah, itu pakai berapa karyawan itu kalau boleh tahu? Hanya 2 orang aja. 2 orang? Ya tapi itu maksudnya 3 kali kita panen. 3 kali. Nah, panen pertama 39 kilo. Yang kedua 45 kilo. Ya. Yang ketiga harus habis. Jadi kita bisa dapat 70 kilo. Oh, gitu, berarti 100 lebih ya, 150 kilo. Karena Lombok seluas ini Sahabat Kaltara tidak bakalan habis dalam 1 hari panennya, kecuali mungkin pakai 10 karyawan boleh ya? Tergantung juga dari Apanya? 4 orang pun bisa habis ya, tergantung dari kelincahan mereka Ya, memanen. kelancarnya mereka. Hmm. Kalau iya, tadi saya lupa dari Nunukan itu di bagian mana Pak Rasti? Mungkin ada yang penonton Sahabat Kaltara yang tahu Pak Rasti di daerah mana di Nunukan? Kalau saya daerah Persemayan, Kampung Pisang. Persemayan Nunukan Kampung Pisang, Nunukan Barat. Nunukan Barat. Halo, mungkin Pak Rasti halo. Halo. Oke, nama asli saya itu Joni Rasin. Joni Rasin. Makanya di YouTube kita singkat nama John Ras. John Ras. Itu nama asli saya, nama aslinya. Oke. Nah, kita pakai sambungan Gerbang Kaltara karena kita bertani bercocok tanam itu di Gerbang Kaltara. Oh, di perbatasan. Perbatasan Kaltara, Kaltim dan Kaltara. Kaltim dan Kaltara. Oke, Pak Rasti, terima kasih Pak Rasti dan Sahabat Kaltara. Mungkin ada yang dari Nunukan. Halo semuanya, terima kasih yang udah support kita, yang udah nonton. Jadi hari ini kita belajar dari Pak Rasti bagaimana bercocok tanam cabai. Jadi luar biasa yang kita dapatkan. Semoga teman-teman yang menonton bisa nanti praktekkan ya di tempat-tempat kita berkebun, mungkin yang dari Malaysia, dari Taiwan, dari Jawa. Jadi teman-teman semua yang mungkin saat ini semangat untuk berkebun, ayo kita sama-sama belajar. Oke. Tinggal sekali kita semprot. Ini mau ditanami juga? Iya, tinggal sekali kita semprot, bisa sudah rentangkan tali langsung tanam. Nggak usah dicangkul, nggak usah dibakar. Wah, jadi di sini tanpa cangkul Sahabat Kaltara, tanpa dicangkul bisa jadi tanamannya. Biasanya kan memang harus dicangkul kalau untuk cabai. Oke. Cangkulannya untuk tempat semainya aja. Oke Pak Rasti, terima kasih. Dan teman-teman semua, ini kita lihat dari sana cabainya semua. Itu. Oke, Sahabat Kaltara, terima kasih untuk waktunya hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, salam sehat dan sampai jumpa. Salam dari Kalimantan.